Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat dan iman serta memberikan kita kemudahan dalam setiap masalah. Pada kesempatan ini, saya, Prinsesa Darlin Claira, akan menyampaikan satu kisah tentang Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan iblis sebelum manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya dan memiliki sifat taat, sementara iblis diciptakan dari api dan memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi dan membuat kerusakan. Allah kemudian mengutus para malaikat untuk menghentikan iblis di bumi. Hal inilah yang membuat para malaikat bertanya kepada Allah ketika hendak menciptakan manusia. Malaikat bertanya, "Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang akan merusak bumi?" Namun, Allah Maha Tahu atas segala hal. Allah menciptakan manusia pertama dari tanah, meniupkannya ruh, kemudian terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun, iblis menolak dan mengatakan, "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah." Semenjak saat itu, Allah mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat tiba. Iblis yang merasa marah kemudian bersumpah akan menggoda Nabi Adam dan anak cucunya. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Suatu ketika, ia sedang tidur. Kemudian Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan menciptakan manusia darinya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat seorang perempuan di sebelahnya. Nabi Adam bertanya kepada perempuan tersebut, "Siapakah engkau?" Perempuan tersebut menjawab bahwa ia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menemani Nabi Adam agar merasa tenang dan hidup bersamanya. Salah satu malaikat kemudian bertanya kepada Nabi Adam, "Siapakah namanya?" Nabi Adam menjawab, "Hawa." Terdapat satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa, yakni terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Adam dan Hawa adalah manusia yang taat. Keduanya mematuhi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya hidup dengan bahagia di surga. Namun, hal ini justru membuat iblis merasa semakin marah. Iblis mencoba berbagai cara untuk menggoda Nabi Adam. Namun, setiap tindakannya gagal dan iblis mulai berpikir untuk menggoda Hawa. Hawa sedikit demi sedikit mulai tergoda dan membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi. Keduanya akhirnya memetik dan memakan buah khuldi. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Hawa sadar dengan kesalahannya. Keduanya segera memohon ampun kepada Allah. Nabi Adam dan Hawa memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah. Namun karena keduanya telah melanggar perintah, keduanya tetap diturunkan ke bumi sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 36. "Turunlah kamu, sebagian dari kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwasannya yang pertama, manusia tidak akan lepas dari godaan, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Yang kedua, Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Ini mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang memohon ampun dengan tulus. Dan yang ketiga, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mengambil dan menerapkan pelajaran serta hikmah-hikmah yang terdapat pada kisah ini di kehidupan sehari-hari. Selamat menjalankan bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.